Salam sehat, sukacita saudara. Bisa berjumpa dengan saudara walaupun dalam renungan singkat. Dan ini seri yang kedua. Kita bicara tentang Yohanes Pembaptis. Sebelumnya kita telah membahas poin-poin penting tentang Yohanes, yaitu bahwa Yohanes itu adalah pribadi yang hadir untuk mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus pertama di Yerusalem, kota Bethlehem, saudara. Dan kemarin juga kita telah membahas dia punya roh dan kuasa Elia di dalam diri Yohanes. Kemudian juga mereka sungguh dalam waktu 400 tahun, yaitu masa-masa diam. Jadi mereka sungguh-sungguh membutuhkan kehadiran seorang pembebas pada waktu itu. Dan pada saat Yohanes datang, itu menjadi sesuatu yang menggembirakan buat bangsa Israel, saudara, karena dia melakukan pelayanan-pelayanan yang luar biasa, saudara, pada waktu itu. Dia mulai menyerukan pertobatan bagi bangsa Israel. Demikian juga Yohanes adalah pribadi yang disebut nabi terbesar, karena saudara, dia pribadi nabi yang langsung melihat. Kalau nabi yang lain, saudara, hanya bernubuat dan tidak melihat secara langsung, tapi Yohanes itu pribadi yang langsung melihat pribadi Yesus Kristus. Bahkan dia diizinkan untuk melakukan baptisan kepada Yesus Kristus. Kemudian saudara, hal yang lain juga ternyata dalam rangka dia punya kuasa dan roh Elia ini, saudara, dia mempunyai Roh Kudus. Dia penuh Roh Kudus dari rahim ibunya. Lukas 1 ayat 15. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Luar biasa memang. Yohanes ini pribadi yang luar biasa, saudara. Dan memang diizinkan dia melakukan hal-hal yang besar. Terutama, saudara, nabi Yohanes itu nabi yang dapat melihat langsung. Dan banyak nabi untuk rindu melihat peristiwa ini, tetapi Yohanes sendiri yang diizinkan Tuhan untuk boleh melakukan hal-hal pelayanan buat Tuhan Yesus Kristus, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dan kemarin juga kita sudah membahas nubuat Yesaya 40 ayat 3-5. Jadi kemudian Yesaya ini bernubuat tahun 740 sebelum Masehi. Dan ada banyak nubuat-nubuat, saudara. Bahkan Musa juga bernubuat tentang pribadi Yesus, bahwa nabi yang seperti dia akan dibangkitkan kemudian hari, saudara. Dan juga ada banyak nabi-nabi yang bernubuat tentang Tuhan Yesus. Nah, ada hal yang lain juga yang kita bahas, sebab ada berapa nubuatan tentang Yohanes ini. Jadi Nabi Yohanes ini bukan pribadi yang biasa-biasa, tapi dia juga dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Jadi kedatangannya seperti kedatangan Tuhan Yesus Kristus, dia juga dinubuatkan, saudara. Cuman memang dia nggak terlalu banyak. Kalau Yesus Kristus banyak sekali nubuatannya. Kalau Nabi Yohanes tidak terlalu banyak. Mari kita buka Maliaki 3:1. Ini tahun 430 sebelum Masehi. Maliaki 3:1. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Haleluya, amin, saudara. Jadi sama dengan Yesaya menubuatkan bahwa dia adalah pribadi yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Di sini Maliaki bicara dia adalah utusan Tuhan
untuk mempersiapkan jalan di hadapan Tuhan. Lalu dikatakan berikutnya, dia mendadak, dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke dalam baitnya. Kemudian malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Saudara, jadi dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Nah, saudara, dengan mendadak ini, dengan tiba-tiba, dengan segera Tuhan akan masuk ke baitnya, saudara. Kalau bicara bait itu kita mengenal ada tiga. Yang pertama di perjanjian baru, di perjanjian lama bicara kemah suci atau bait Salomo dan bait selanjutnya. Tetapi tidak mungkin kalau Tuhan masuk ke baitnya ini, saudara. Sebab itu baitnya sudah hancur, sudah tidak ada lagi. Bait yang kedua adalah manusia sendiri. Tubuh manusia ini adalah baitnya Tuhan, saudara. Kemudian bait yang ketiga adalah sorga. Bukan buatan manusia, tapi buatan Tuhan sendiri, ya, sorga. Jadi kita mengenal tiga bait ini, saudara. Nah, Tuhan mau masuk ke baitnya mana, saudara? Kalau baitnya sorga, sementara dia keluar dari sorga untuk datang menjemput umat manusia, melakukan penebusan, saudara, bagi manusia. Jadi yang paling cocok kalau disebut baitnya di sini adalah baitnya kita, manusia, tubuh kita yang menjadi baitnya, saudara. Nah, dia masuk dengan mendadak, dengan tiba-tiba dia masuk. Ini bicara setelah kita orang percaya, saudara, percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan masuk tinggal diam dalam hidup kita. Kita menjadi satu persekutuan dengan Bapa di sorga dan Anak dan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus dan kita orang-orang percaya. Dia masuk ke dalam kita, yaitu ke dalam baitnya yang juga dia siapkan buat dia tinggal di dalam pribadi kita. Kemudian dikatakan malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, saudara. Malaikat ternyata juga nama lain, sebutan lain daripada Yesus Kristus adalah malaikat perjanjian. Tidak ada malaikat yang dijanjikan, saudara. Hanya Tuhan, pribadi Tuhan yang dijanjikan, yang dinubuatkan untuk datang kemudian yang akan menebus dosa manusia, saudara. Cuma Tuhan saja yang dinubuatkan oleh para nabi. Dia adalah malaikat pada waktu berjumpa dengan Abraham. Ada 3 malaikat yang berjumpa dengan Abraham, saudara, dan untuk menyampaikan kepada Abraham bahwa tahun depan kamu akan memperoleh keturunan. Jadi pada saat usia Abraham 100 tahun, usia Sarah 99 tahun, mereka datang menyampaikan informasi bahwa mereka tahun depan akan memperoleh keturunan yang dijanjikan itu. Dan apa yang terjadi setelah itu? 3 malaikat ini, saudara, 2 malaikatnya pergi menuju Sodom dan Gomora, tapi 1 malaikatnya itu kembali ke sorga. Nah, itulah makanya Yesus berkata, Abraham sudah melihat dia pada waktu dia berdebat, berdialog dengan orang-orang Yahudi waktu itu. Abraham sudah melihat dia, saudara. Makanya mereka berkata, umurmu belum sampai 50 tahun, bagaimana kamu berkata kamu sudah melihat Abraham? Perjumpaan itulah, saudara, Abraham melihat dia, saudara. Jadi ini malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan. Memang sehari-hari ini, saudara, kita punya kehendak, punya kerinduan, saudara, supaya dia datang. Demikian juga pada waktu bangsa Israel pada zaman itu, mereka 400 tahun tidak ada nubuatan, tidak ada penglihatan, tidak ada firman. Mereka sungguh-sungguh menghendaki bahwa
ada pembebasan buat mereka, saudara. Kemudian juga di Maleakhi 4 ayat 5 ini bicara tentang nubuat, saudara. 4 ayat 5, Maleakhi 4 ayat 5 dan 6. Saya bacakan buat saudara. Maleakhi 4 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anaknya kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saudara, luar biasa. Jadi Nabi Yohanes ini, saudara, diutus untuk mengadakan pemulihan keluarga. Bapak-bapak hatinya kembali kepada anak-anak, kemudian hati anak-anak akan kembali kepada bapak. Jadi ini yang disiapkan oleh Yohanes. Dia datang untuk mempersiapkan supaya terjadi pemulihan. Karena dia Yesus datang, dia tinggal di sorga seperti yang kita baca tadi, saudara, di Kisah Para Rasul 3 ayat 21. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu, saudara. Jadi Tuhan mengendaki mengirim Yohanes ini sebagai utusan untuk memulihkan suasana hati bapak-bapak kembali kepada anak-anak, dan hati anak-anak kembali kepada bapak-bapak. Berarti apa, saudara? Berarti terjadi pemulihan keluarga. Keluarga dipulihkan. Kemudian itulah disebut jalan yang rata, saudara. Yang berbukit-bukit akan diratakan, yang jalan yang berlembah-lembah akan ditimbun, saudara. Jalan gunung-gunung akan diratakan supaya ini jalannya menjadi rata, saudara. Pemulihan terjadi, saudara. Ini yang tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada Yohanes untuk dilakukan. Dia membuat jalan di padang gurun, meluruskan jalan raya di padang belantara, saudara. Inilah yang disebut. Ini bukan bicara jalan secara fisik. Ini bicara tentang keadaan manusia, tentang pribadi manusia, tentang karakter manusia, tentang kondisi manusia saat itu. Jadi bukan bicara tentang jalan secara fisik atau belantara secara fisik, atau bukit-bukit atau lembah-lembah atau gunung-gunung secara fisik, tetapi bicara, saudara, keadaan manusia, hati manusia yang harus Yohanes sampaikan berita ini supaya dia, saudara, supaya dia meluruskan jalan bagi Tuhan, memulihkan keadaan bagi Tuhan, supaya pada saat datang raja itu semuanya dalam kondisi yang baik, saudara. Saudara, seperti juga kalau kita misalnya mengirim suatu negara, mengirim presiden ke suatu negara atau ke tempat-tempat dia akan berkunjung, maka paling utama yang akan dikirim adalah utusan, namanya pasukan presiden atau staf-staf ahli, untuk memastikan apakah kondisi itu dalam keadaan baik, lokasi itu dalam keadaan yang baik, bahwa persiapan mereka sudah berjalan begitu baik. Kalau sudah siap, baru presiden datang, saudara. Ini seperti ini kondisinya, saudara. Jadi Yohanes itu mempersiapkan segala-galanya untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Luar biasa memang posisi Yohanes ini, saudara. Apa yang dia lakukan itu, mempersiapkan jalan itu bicara ajaran-ajaran yang dan akan dia sampaikan apa yang dilakukan. Nanti kita akan bahas pada seri berikutnya. Apa yang dilakukan, pelayanan apa saja yang dilakukan oleh Yohanes untuk mempersiapkan jalan di padang gurun dan juga meluruskan jalan di padang belantara, saudara.
Nah, kita akan masuk dulu sementara ini pada kita akan bahas kelahiran yang luar biasa dari Yohanes Pembaptis ini. Kalau kita membaca tentang kelahiran ini, saudara, kita belum membaca dalam Lukas 1 ayat 5 sampai 25 di sana. Tapi sekedar informasi kepada saudara bahwa ayahnya Zakaria dan ibunya Elisabet. Zakaria artinya Yahweh telah mengingat. Kemudian Elisabet adalah artinya kelimpahan, atau Allahku adalah kelimpahan, adalah sumpah, saudara, kelimpahan. Tetapi mereka ini mandul, Elisabet ini mandul, saudara, dan mereka sudah tua, mungkin mereka sudah berumur di atas 60 tahun, dan mereka dua-duanya berasal dari keturunan Harun. Jadi mereka adalah keturunan imam, saudara, keturunan imam. Dan memang kalau dilihat di dalam 1 Tawari 24 ayat 10 itu yang ketujuh pada Hakos, yang ke-8 pada Abia. Jadi ada 24 golongan yang dibagi oleh Raja Daud untuk melayani di tempat kudus, saudara. Dan ini Nabi Zakaria ini termasuk imam dari golongan Abia. Dan saat itu biasanya mereka ini melayani per minggu, saudara. Kecuali imam besar itu akan melayani 1 tahun sekali. Untuk apa? Untuk masuk ke dalam Ruang Kudus, melakukan pendamaian buat pribadinya, buat keluarganya, dan juga buat bangsanya, saudara. Jadi ini yang dilakukan oleh Zakaria pada saat dia melayani, dia masuk dalam kemah kudus, dan dia saat itu dia bertugas untuk membakar ukupan, saudara. Dan sekali lagi, ini poinnya bahwa walaupun Yohanes itu dia dinubuatkan di dalam perjanjian lama, tetapi ternyata dia berada dari keluarga yang mandul, sama seperti dengan juga Sarah mandul, kemudian Ribka juga mandul, kemudian juga Lea juga mandul. Jadi orang-orang yang dahulu yang dimana keturunan itu luar biasa, Tuhan membuat mereka mendapat mujizat Tuhan. Artinya apa? Seorang kelahiran keturunan itu bukan karena dia mandul, tapi oleh karena Tuhan izinkan dalam kehidupan mereka terjadi. Alasan mandul atau apapun tidak menjadi alasan, tetapi Tuhan bisa menjadikan seorang yang mandul itu juga mempunyai kelahiran, mempunyai keturunan, saudara. Nah, Zakaria dan Elisabet ini keduanya, poin yang penting juga di sana kalau kita membaca Lukas 1 ayat 6 dan 7, saudara. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Haleluya. Jadi ini yang penting. Kemudian juga keluarga ini tidak mempunyai anak karena Elisabet mandul. Sarah istrinya, Abraham juga, demikian juga Ribka, semuanya, Lea juga itu orang mandul, saudara. Tetapi Tuhan izinkan. Jadi perkara mandul itu bukan masalah, saudara, buat kita, karena kita punya Allah yang melakukan banyak mujizat, saudara. Banyak perkara-perkara yang tiada mustahil Tuhan bisa lakukan. Sudah sekian rentetan keluarga-keluarga yang mengalami hal yang sama, tetapi mereka juga akhirnya diberikan keturunan oleh Allah sendiri. Tuhan izinkan, saudara. Walaupun Sarah itu sudah 99 tahun, tetapi dia tetap melahirkan. Abraham sudah 100 tahun, saudara, masih bisa melahirkan, saudara. Nah, kemudian ini informasi kelahiran, saudara, yaitu bahwa kelahiran Yohanes itu mulai dari malaikat yang berjumpa dengan Zakaria pada saat dia melayani masuk dalam kemah kudus itu untuk membakar ukupan. Di situ malaikat berjumpa dengan Zakaria dan memberitahukan
bahwa istrimu akan mengandung dan melahirkan seorang anak, dan hendaknya engkau memberikan dia nama Yohanes. Nah, ini yang datang malaikat. Tetapi walaupun Zakharia seorang imam, saudara, dan sudah banyak contoh-contoh dari orang-orang terdahulu yang saya sebut tadi, mereka mandul tapi mereka melahirkan. Nah, Zakharia ini menjadi imam tapi dia tidak percaya akan berita itu, yang padahal yang datang itu malaikat Tuhan. Dia tidak percaya, saudara. Seperti dikatakan, lalu kata Zakharia kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Saudara, yang datang malaikat, yang menyampaikan malaikat berita ini kepada Zakharia sebagai imam yang melayani saat itu, seharusnya dia percaya. Seperti Maria, saudara. Maria pada saat disampaikan, Bunda Maria pada saat disampaikan berita tentang Yesus Kristus, beda, saudara. Dia berkata, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi ada perbedaan yang luar biasa. Walaupun Zakharia ini imam dan sudah tua melayani, udah punya pengalaman lah dengan Tuhan, dengan cerita-cerita, dia udah tahu cerita-cerita tentang Alkitab, karena dia imam, dia pasti belajar. Tetapi dia menjadi orang yang tidak percaya. Dia tidak percaya pada saat malaikat Tuhan itu menyampaikan berita ini kepada dia. Beda dengan Maria, masih muda, masih polos, baru punya tunangan, saudara, ya kan? Tetapi pada saat dia disampaikan berita ini, apa yang dikatakan luar biasa, saudara. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi ada perbedaan yang luar biasa antara Zakharia dan Maria. Zakharia berkata, bagaimana aku bisa mengetahui bahwa itu terjadi? Artinya apa, saudara? Akhirnya malaikat itu menghukum dia, menghukum Zakharia dengan bukan menghukum, tetapi dia berikan tanda seperti dia minta, bagaimana aku tahu, saudara. Jadi itu sebenarnya bukan hukuman, tetapi tanda kepada Zakharia bahwa apa yang disampaikan malaikat itu terjadi, saudara. Bagi orang lain itu hukuman, tetapi kalau saya sih melihatnya itu sebagai tanda. Karena dia minta, bagaimana aku tahu Tuhan bahwa hal itu akan terjadi? Maka Tuhan berikan tanda, engkau akan menjadi bisu. Nah ini, saudara. Jadi dia cukup lama di dalam kemah itu untuk membakar ukupan. Orang-orang yang di luar sana, para imam yang menunggu dia, rombongan itu udah berpikir, ini ada apa yang terjadi kepada Zakharia ini, kok begitu lama? Dan dia pas keluar itu, saudara, di dalam kedang bisu, dia langsung pulang karena tidak bisa ngomong lagi, saudara. Bisu itu pertanda yang diberikan Tuhan, itu bukan hukuman. Seperti dia minta, bagaimana aku tahu, itu pertanda dari Tuhan kepada Zakharia bahwa apa yang dikatakan oleh malaikat itu terjadi. Sampai pada waktunya engkau akan bisa bicara. Sampai pada waktu mana, saudara? Sampai pada waktu anak itu lahir dan akan disunat pada 8 hari, saudara. Jadi pada saat Elizabeth itu hamil, saudara, itu menjadi sukacita bagi orang-orang, saudara. Jadi pertama tadi jadi viral pada saat kalau kita bicara viral sekarang, bahasa viral, saudara, ia menjadi viral yang pertama pada saat dia menjadi bisu keluar dari bait dari kemah kudus itu. Viral yang kedua adalah pada saat Zakharia ini menyunatkan anaknya, yaitu Yohanes itu, saudara. Belum tahu namanya siapa diberikan. Jadi mereka menyunatkan, dan orang-orang yang datang saat itu juga berkata, kasih nama dia Zakharia. Kasih nama dia Zakharia sesuai nama bapaknya. Tetapi
istrinya Elizabeth melarang, jangan. Dia bilang kasih namanya Yohanes. Akhirnya apa? Karena tidak ada kesepakatan, akhirnya ditanya kepada bapaknya yang masih bisu. Dan bapaknya itu menulis akhirnya dibaca Yohanes. Jadi apa yang dikatakan Elizabeth dan juga apa yang dikatakan Yohanes sama. Saya tidak tahu karena informasi tidak ada di Alkitab apakah juga sebelum kelahirannya itu juga apakah Zakaria menulis juga untuk Elizabeth. Saya pikir itu masing-masing Tuhan pasti berbicara kepada mereka, saudara. Karena Elizabeth bicara kasih nama Yohanes, kemudian juga Zakaria yang bisu, dia cuma bisa menulis nama Yohanes itu, maka semua tahu. Semua jadi viral lagi, saudara. Sebab apa? Di antara sana mereka tidak ada nama Yohanes. Di antara sana mereka biasanya kalau orang Ibrani itu mengambil nama sesuai dengan nama yang ada di dalam sana mereka. Seperti misalnya Zakaria, mestinya kasih nama Zakaria sebab bapaknya namanya Zakaria. Tetapi ternyata nama yang diberikan itu Yohanes, tidak ada di antara sana mereka yang namanya Yohanes. Jadi ini viral kedua, saudara. Saudara yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, jadi Yohanes ini menjadi pribadi yang luar biasa. Kelahirannya, nubuatannya yang sudah ada, tidak ada nabi yang dinubuatkan seperti dia. Yang kelahirannya juga yang dibuatkan, saudara, tidak ada. Dan tidak ada pribadi yang langsung melihat Yesus, dan dia menjamah dia, memegang dia, karena dia membaptis Tuhan pada saat Yesus di muka bumi ini. Yohanes yang melakukannya. Makanya dia nabi yang luar biasa. Tuhan Yesus berkati kita semua untuk firman ini. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu yang boleh kami dengar. Biarlah kami boleh diberkati dengan pemberitaan tentang Nabi Yohanes ini. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.